Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini khusus spesial ya. Saya ngebuat satu video untuk kalian pakai langsung belajar dan mohon maaf apa namanya eh, tidak ada sesi secara langsung dulu berhubung karena ada rapat dosen dan lain-lain dan kita nggak boleh ketinggalan untuk pertemuannya. Nah, hari ini kita akan lanjut program kita untuk analisa proses bisnis. Jadi, analisis proses bisnis. Hari ini kita akan lebih detail ya, akan ngebahas mengenai proses bisnis itu secara detail. Gitu ya. Nah, proses bisnis itu ketika diimplementasikan, ada hasilnya, kemudian ranahnya akan seperti apa, kemudian juga kita akan bahas lebih detail segi fitur, kemudian apa sih manfaat dan fiturnya itu, kemudian dia akan dimodelin seperti apa, itu akan dibahas secara lebih detail di dalam analisa proses bisnis ini. Nah, kita langsung masuk untuk di materinya. Untuk proses bisnis secara detail itu apa? Kalau kita membahas proses bisnis, dia adalah suatu kumpulan pekerjaan ya, yang kita bisa uh, analisis, kemudian kita bisa buat dia saling terkait. Tujuannya apa? Menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada satu kumpulan analisis, model kumpulan pekerjaan yang kita punya tujuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, suatu proses bisnis ini bisa dipecah menjadi beberapa subproses. Jadi masing-masing itu dia punya atribut sendiri yang dari atributnya itu punya kontribusi atau manfaat ketika sistem itu dijalankan. Jadi ketika sistem dijalankan, kemudian dia dikerjakan, ya, proses bisnisnya ini akan punya peranan. Nah, proses bisnisnya ini ketika dia disusun semuanya pasti punya goals atau tujuan dari super proses. Nah, jadi kalau misalkan ada satu proses itu kan dipecah-pecah, namanya adalah subproses dan dia akan dijalankan sampai pada akhirnya punya goals utama dari si super prosesnya. Nah, untuk komponen-komponen dari proses bisnis ini kan ada beberapa domain. Nah, yang pertama ada ngebahas mengenai tujuannya apa, terus batasan di proses bisnisnya itu apa aja, inputan proses bisnisnya apa aja, outputnya, sumber dayanya, urutannya, sampai dengan dia punya value gitu ya, ada manfaat dari stakeholder yang menggunakan aplikasinya. Gitu. Kita bahas yang pertama terkait dengan tujuannya. Jadi ketika proses bisnis itu dijalankan, dia harus punya goals, dia harus punya tujuan. Jadi kenapa sih proses bisnisnya itu mesti dikerjakan? Jadi ada tujuan yang mau di-achieve atau mau diraih sama si subprosesnya. Nah, hal itulah yang akan mengarahkan prosesnya sehingga dia punya visi atau goals yang mau dicapai. Contoh ini ya, ini contoh. Misalkan kita punya ya, ada suatu proses, misalkan proses untuk input barang gitu ya. Jadi ada namanya proses untuk penginputan barang. Nah, input barang ini kan punya goals apa sih? Goalsnya ya, goalsnya terakhir itu adalah mencetak struk belanja. Jadi ada proses inputan barangnya, tujuannya pada akhirnya dia adalah mencetak struk belanja. Jadi kalau nggak ada inputan barang, struk belanja ini tidak akan pernah tergenerate, tidak akan pernah selesai. Jadi wajib punya inputan proses untuk di sisi barang. Nah, kita bahas yang kedua gitu. Di proses bisnis itu punya boundary, ada batasannya, ada skopnya, ada ruang lingkupnya. Jadi prosesnya itu harus terdefinisi secara jelas gitu. Kenapa harus ada batasannya? Karena ketika proses itu jalan, dia tidak keluar dari tracknya, dia nggak keluar dari lingkup proses apa yang mesti diselesaikan. Jadi ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah, dia punya proses, dia udah punya jalur nih, yang ini yang mesti dikerjakan. Dia tidak boleh keluar supaya goalsnya itu tercapai. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan ya, kita bercerita mengenai aplikasi untuk analisa.
sistem informasi penjualan. Nah, karena kita bercerita mengenai sistem informasi penjualan, berarti batasan dari aplikasinya ini adalah hanya membahas seputar proses transaksi penjualannya. Sekali lagi, dari batasan, dia ngebahas proses transaksi penjualan. Otomatis, gitu ya, ini otomatis proses yang dibahas di dalam tidak boleh keluar dari inputan barangnya. Jadi hanya fokus ke bagaimana proses transaksi penjualan, inputan barang yang dibeli, sampai pada akhirnya dia mencetak kwitansi. Seperti itu ya, jadi sistem informasi penjualan. Apakah di dalamnya harus mengurus gudang? Nah, apakah gudang? Ya tergantung. Ya. Kita bisa katakan bahwa kalau dia sudah masuk di gudang, berarti itu sudah masuk di inventory. Ya. Inventory berarti dia nggak masuk sebagai sistem informasi penjualan. Yang ada hanyalah uh, proses dari barangnya itu ketika dibeli, inputan barangnya yang dibeli, kemudian sampai dia bisa cetak kwitansi dan ada laporan keuangan. Terkait dengan gudang itu udah di luar dari batasan sistem informasi penjualan. Nah, untuk inputannya apa saja, kalau kita bercerita ya, di proses bisnis itu akan membahas selain dari tujuan, batasan, dan input. Untuk di-input, apa itu input? Input itu adalah sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu, ya dia harus punya inputan gitu, atau masukan datanya gitu. Nah, masukan data yang nantinya akan diproses itu ada beberapa hal. Pertama, kalian bisa memproses dari dokumen gitu ya. Ada bisa jadi dokumennya berupa kertas fisik, ataukah gambar, ataukah data dari media lain yang kita punya, ataukah ada suara. Ini semua adalah proses data-data yang bisa kita proses untuk menghasilkan satu informasi. Ya. Selanjutnya untuk di proses bisnis ada yang namanya dengan output. Apa itu output? Output dalam proses bisnis adalah hasil dari pemprosesannya. Gitu ya. Jadi hasil dari pemprosesannya uh, ini tergantung dari masukannya, gitu ya. Nah, output itu bisa jadi berupa satu dokumen, bisa jadi satu model data yang akan ditampilkan dalam layar. Ini semua tergantung dari data, gitu ya. Tergantung dari datanya. Nah, jadi ini mesti dicek kembali ya. Ketika kalian mengharapkan suatu retailing data, kalian mesti melihat gitu, apakah data output yang ingin diraih itu sudah sesuai dengan inputan data yang masuk. Nah, disitulah proses bisnis itu harus dianalisis. Gitu. Nah, kita lanjut terkait juga sumber dayanya. Gitu. Di sumber dayanya. Kalau untuk di sumber dayanya seperti apa? Nah, sumber daya itu kembali dari sisi orangnya ya. Dari sisi orangnya, kita bisa lihat apakah orang yang menggunakan aplikasinya ini baik itu dari manusia gitu ya, ataukah sumber dayanya itu dari perangkat keras yang kita pakai gitu ya. Kemudian apakah sumber daya yang digunakan adalah dari perangkat lunaknya, ataukah perangkat komunikasi dan jaringannya, ataukah sumber daya itu juga datangnya dari data atau istilahnya bahan inputan yang akan kita olah. Gitu. Jadi sumber daya itu bisa menyangkut mengenai manusianya, perangkat kerasnya, software atau perangkat lunaknya, dia berkomunikasinya, dan yang terakhir adalah datanya. Nah, untuk hal yang lain juga adalah dari urutan aktivitasnya, gitu ya, urutan aktivitasnya. Untuk urutan aktivitasnya itu bergantung dari setiap model hasilnya, gitu, jadi model hasilnya. Jadi proses bisnisnya itu akan kelihatan dari aktivitas yang berurut. Gitu. Kalau kita bercerita urutan aktivitas dari aplikasinya, itu bercerita tentang waktu dan ruang. Nah, berapa lama prosesnya dia dikerjakan, kemudian skop untuk pekerjaannya apa aja. Nah, semuanya itu pasti punya SOP atau prosedurnya. Jadi misalkan yang A2 ini bisa diproses ketika A1 ini udah selesai.
A3 ini bisa dikerjakan ketika A2 ini sudah selesai atau A1-nya sudah selesai. Gitu. Nah, kemudian di proses bisnis ini bisa jadi dia melibatkan juga dari lebih dari satu unit. Lebih dari satu unit dalam organisasinya. Nah, dalam satu organisasi bisa jadi lebih dari satu unit. Contoh misalkan, dalam satu proses itu dia akan melibatkan unit-unit yang terkait, itu saling kerjasama, dia akan interaksi untuk sampai tujuan gitu. Misalkan ya, dari Kaprodi mengirim data ke bagian perpustakaan, dari perpustakaan itu mengirim data ke keuangan, kemudian dari keuangan mengirim data ke BAK. Jadi prosesnya tidak bakal pernah sampai di BAK kalau Kaprodi, perpustakaan dan keuangan ini belum lengkap gitu ya, dari sisi data. Nah, inilah yang disebutkan dengan melibatkan lebih dari satu unit. Nah, bisa jadi dia juga akan menghasilkan lebih dari satu unit proses gitu ya. Jadi ketika satu unit proses atau di sisi stakeholdernya ini dia menghasilkan suatu nilai, itu bisa jadi manfaatnya tidak hanya satu gitu ya. Ya, contoh aplikasinya itu bisa membantu menghitung berapa sih laba dengan keuntungan dari suatu perusahaan. Ini ya. Kedua, aplikasinya itu punya nilai membantu dalam menentukan keputusan. Ini contoh dari implementasi aplikasinya. Ada dua manfaat yang akan didapatkan. Nah, dalam satu proses bisnis, kita bisa katakan bahwa proses bisnis itu adalah suatu model kumpulan pekerjaan yang saling terkait, memecahkan atau memberikan solusi terhadap suatu masalah tertentu. Jadi misalkan kumpulan pekerjaan itu ada dua hal yang dilakukan. Pertama, inputan data siswanya, biodatanya, dan lain-lain ya. Kemudian ada inputan data dari orang tuanya. Nah, seluruh data yang masuk ini akan diproses dulu di bagian data kemahasiswaan. Nah, ketika masalahnya sudah diselesaikan, barulah nanti akan keluar value berupa kartu tanda siswanya. Misalkan. Goalsnya adalah ini ya, kita mau nyetak kartu tanda siswa, berarti harus ada dulu di proses data siswa sama proses pembayaran yang dilakukan oleh orang tua misalkan. Kemudian kita bisa pecah-pecah juga ya, misalkan proses bisnis itu dia punya garis besar gitu, atau kita sebut dengan super proses. Nah, kita bisa lihat modelnya kayak gini. Super proses ada yang namanya sistem informasi akademik gitu. Jadi kayak di kampus itu kan namanya Siska ya. Jadi Siska. Nah, Siska itu atau sistem informasi akademik itu punya turunan atau pecahan. Pecahannya apa aja? Namanya adalah subproses, di mana sistem informasi akademik itu menginputkan data siswa sampai keluar kartu tanda siswa, itu bagian dari sistem informasi akademik atau bagian dari superprosesnya, di mana untuk proses subproses input data ada beberapa data yang mesti dilengkapi. Apa aja itu? Misalkan formulir pendaftarannya, pengisian formulir pendaftaran, sampai pada akhirnya mereka menyerahkan formulir pendaftaran. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi analisis proses bisnis ini umumnya dia akan melibatkan bagaimana kita memetakan prosesnya sampai dengan subprosesnya di dalam ketika dia berjalan sampai dengan tingkatan aktivitas atau kegiatannya. Jadi proses bisnis itu akan memetakan yang mana super proses, subproses, atribut data sebelum dia akan keluar menjadi satu proses data yang full gitu ya. Nah, cara untuk menganalisis proses bisnis yang sangat tepat adalah dengan memahami dari bisnisnya. Nah, jadi ada istilah kayak gini ya, ini sebelumnya saya sudah sering sebutkan ke kalian. Gitu. Jadi ada istilah seperti ini, understanding the as is system, atau artinya kita memahami proses apa sih yang sudah berjalan sekarang. Apakah prosesnya masih manual, ataukah prosesnya masih pencatatan buku dan lain-lain, itu semua kita kenali dengan as is a system. Ya. Setelah itu kita lanjut dengan identifying improvement opportunities ya. Kita mencari tahu apa aja proses bisnis yang di dalam yang bisa kita improve, barulah kita masuk ke tahapan developing to be system. Sistemnya baru kita
komputerisasi. Jadi memahami as is system, identifying improvement opportunities, dan developing to be system. Nah, saya ambil contohnya seperti ini. Ada guru yang menerima ya, misalkan pendaftaran gitu ya, proses orang mendaftar siswa baru ataukah naik kelas misalkan ya, ataukah ada orang yang melakukan antrian di bank. Ini seperti ini ya, bisa dilihat. Ini kita memahami walaupun ini adalah masih manual, kita memahami bahwa ini adalah satu sistem. Di mana satu sistemnya di dalamnya ada orang-orang bisa mendaftar, ada orang yang bisa melakukan pengecekan keuangan, ada orang yang bisa narik uangnya misalkan ya. Nah, kita memahami dari sini, kita bisa buat dia jadi satu sistem. Nah, ini yang kita sebut dengan two-base system. Yang tadinya mereka mesti datang ke ke sekolah gitu ya, ataukah mesti orang ngantri, sekarang nggak perlu antri lagi, orang sudah menginput datanya, sudah terkomputerisasi. Yang kemarin mereka mengisi dia data ataupun KRS secara offline menggunakan kertas, sekarang udah dipindahin ke dalam digital misalkan, memanfaatkan komputer. Atau mereka yang kemarin misalkan mau beli tiket kereta api atau misalkan tiket pesawat untuk bepergian, mereka harus datang ke perwakilan atau ke bandara untuk beli tiket, ataukah ke tempat mana ya, tour ya, travel misalkan untuk beli tiket. Sekarang nggak perlu, orang udah buy online. Ini yang disebut dengan to be system. Jadi memahami dulu as a system, kemudian to be system. Untuk di proses bisnis ini kita pecah ada 3 ya. Di proses bisnis yang berkaitan dengan operasi, informasi, dan manajemen. Untuk operasi saya sudah ngajarin kalian bisa uraikan dalam prosedurnya itu menggunakan activity diagram. Ini sudah diajarin ya. Kemudian untuk bisnis informasinya, kalian bisa analisis masukan dan keluaran menggunakan DFD-nya, data flow diagramnya. Kemudian, ketika kalian menggunakan bisnis manajemennya, kalian lakukan perencanaan, kalian bisa melakukan pengendalian, evaluasi, operasi, ini dengan memanfaatkan proses informasi data yang sebagai masukan. Untuk proses operasi, kita pilih ya, kita bahas satu-satu dulu. Ya, jadi ada operasi, informasi, dan manajemen. Untuk proses operasi, ini terdiri dari uraian prosedur ya, uraian prosedur, aturan bisnis yang bisa kita tuangkan dalam activity diagram. Proses operasi bisnis pun juga berkaitan dengan event operasionalnya, dia apakah melibatkan manusia atau peralatan sampai dengan prosedurnya, ataukah dia berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Tujuannya sudah jelas, kita akan menyelesaikan pekerjaan yang ada dalam satu organisasi atau institusi. Itu ya. Sedangkan untuk informasi, dia lebih fokus bagaimana pencatatan datanya, gitu ya. Apakah dia melibatkan otorisasi data, unit organisasi, ataukah dia melibatkan kebijakan dari prosedur, ataukah pendukung dan sistem operasinya. Nah, untuk proses informasi, kita akan menganalisis masukan dan keluarannya. Inputnya harus ada ya. Jadi, kalau input harus ada. Kenapa? Dari sisi itu kita mengharapkan ada keluaran. Berarti inputannya harus jelas. Untuk mendokumentasikan, kita bisa pakai DFD gitu ya. Kemarin saya sudah kasihkan sampel buat DFD untuk operasi budi luhur. Kalian bisa lebih dalami. Banyak contoh, di perpustakaan juga ada beberapa kalian bisa pelajarin. Yang ketiga adalah proses manajemen. Ini berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi. Untuk ini kita akan fokus bagaimana proses operasi dan proses informasi ini diberikan sebagai data masukan. Dia akan melibatkan manusia, otorisasi, organisasi hampir sama dengan sebelumnya, namun tujuan fungsinya adalah memanajemen suatu model pekerjaan. Ini yang mesti diingat ya. Jadi informasi, operasi, informasi, dan manajemen. Nah, untuk di manajemen, setiap output itu akan diserahkan atau disajikan kepada pihak manajemen. Dia harus punya data kepentingan gunanya untuk mengambil keputusan. Seperti lagi ya, gunanya untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Kita lihat beberapa contohnya seperti ini. Misalkan laporan penjualan gitu. Laporan penjualan.
laporan penjualan itu untuk apa sih sebenarnya dibuat? Ya, laporan penjualan itu ada untuk melihat seberapa besar atau seberapa banyak penjualannya dalam periode tertentu. Ya. Yang kedua, kita melihat barang-barang apa saja yang paling laku terjual. Jadi, tujuan dari laporan penjualan itu ada dalam satu sistem informasi penjualan. Ingat ya, sistem informasi penjualan itu ada fiturnya laporan penjualan, di mana manfaat laporan penjualan itu adalah melihat penjualan produk tertentu dan melihat barang apa saja yang paling laku terjual. Contoh lain, misalkan kita punya sistem informasi koperasi simpan pinjam. Dalamnya ada fitur laporan peminjaman. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, kita bisa lihat berapa banyak pengajuan pinjaman. Kita bisa lihat juga angsuran yang masuk. Gitu. Contoh yang lain misalkan sistem informasi penerimaan siswa baru atau PSB. Nah, di dalamnya itu ada laporan penerimaan siswa baru. Apa sih gunanya? Ya, kita mau tahu berapa banyak siswa yang masuk. Kemudian kita mau tahu kuota kelas dan guru yang pengajarnya. Contoh yang lain, sistem informasi penjualan. Dalamnya ada laporan pendapatan. Tujuannya apa? Kita mau tahu berapa besar pemasukan dalam satu periode. Kita mau tahu arus uang dan kebutuhan strateginya. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk laporannya. Nah, ada hadiah yang saya minta kalian kerjakan. Yang pertama adalah tolong dijelaskan ya. Ini dikerjakan aja dalam Word. Ya, jadi dikerjakan dalam Word. Nanti di Word-nya ini submit ke dalam Drive atau Git gitu ya, boleh Git atau Drive. Kemudian linknya nanti linknya ya, link aksesnya tolong diupload ke dalam Classroom gitu ya, tolong diupload ke dalam Classroom. Nah, yang pertama sangat gampang ya, jelaskan kenapa sih harus ada batasan gitu dalam suatu aplikasi. Tadi saya udah jelasin. Yang kedua, proses bisnis ini dalam organisasi, misalkan kalau kita ngebuat sistem informasi KRS mahasiswa gitu ya, proses bisnis itu dia akan libatin satu unit dalam organisasi ya, coba disebutin gitu ya. Kalau kita ngurus KRS di kampus, di Karisma, siapa aja sih komponen orang yang mesti kita temuin untuk apa namanya, untuk penerbitan KRS gitu ya. Nah, yang ketiga adalah saya minta kalian cari satu sistem informasi gitu ya. Jadi silakan cari satu sistem informasi yang ingin kalian analisis. Minimal cari 5 jenis ya. 5 jenis sistem informasi yang menghasilkan 5 laporan. Sekali lagi ya, menghasilkan 5 laporan. Kalian tuliskan laporannya tersebut apa aja dan tujuan dari laporannya itu dibuat. Kalian bisa ambil juga dari jurnal. Contohnya seperti apa ya, yang ini ya. Ini contohnya, misalkan saya dapat sistem informasi penjualan. Di dalamnya itu ada laporan pendapatan. Nah, laporan pendapatan itu gunanya buat apa sih? Ya, pertama ini, gitu ya, melihat seberapa besar. Dua, apa, gitu ya. Nah, di sistem informasi penjualan ada lagi, apa itu? Laporan user, misalkan, gitu ya. Ada laporan user. Untuk apa kita mau lihat laporan user? Ya, gunanya kita mau tahu siapa saja user yang terdaftar gitu ya. User terdaftar. User yang terdaftar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di dalam sistem informasi penjualan apalagi ada ternyata laporan untuk barang misalkan ya, laporan barang. Nah, laporan barang itu untuk apa? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk nomor 3. Oke, adik-adik silahkan dikerjakan dan jangan lupa linknya disubmit ke dalam Classroom. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semuanya. Thank you.